Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, saya akan kembali membacakan sebuah cerita rakyat dari Sulawesi Selatan. Cerita rakyat kali ini berjudul Ambo Upe dan Burung Beo. Kira-kira seperti apakah kisahnya? Sebelum kita memasuki pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe supaya bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke, kalau sudah langsung saja, mari kita memasuki pembahasan. Inilah dia kisah Ambo Upe dan Burung Beo. Pada zaman dahulu kala, di sebuah kampung yang ada di Sulawesi Selatan, tinggallah sebuah keluarga petani yang memelihara 3 pasang kerbau. Kerbau-kerbau tersebut digembalakan oleh seorang anak yang bernama Ambo Upe. Pada suatu hari, Ambo Upe tengah asik mengantar para kerbaunya untuk makan di padang rumput. Setelah para kerbau tersebut diikat, Ambo Upe lantas menuju ke sebuah pohon asam yang rindang untuk berteduh. Ambo Upe pun kemudian berbaring santai di bawah pohon tersebut sambil menyaksikan para kerbaunya makan rumput. Namun tiba-tiba ada sebuah benda berwarna hitam jatuh tak jauh dari tempat Ambo Upe duduk. Segera Ambo Upe pergi melihat benda jatuh tersebut yang ternyata adalah seekor anak burung yang masih kecil. Ambo Upe kemudian melihat ke atas dan dilihatnya seekor elang yang sedang terbang mengelilingi area sekitaran padang rumput. Ambo Upe berkesimpulan bahwa anak burung ini tadinya akan menjadi mangsa dari si elang tersebut. Namun secara ajaib, anak burung ini berhasil selamat dan malah jatuh di dekatnya. Ambo Upe yang dikenal sebagai anak baik pun memutuskan untuk merawat saja anak burung ini. Dia pun mengobati luka pada anak burung tersebut, memberinya makan, dan membawanya pulang ke rumah untuk dipelihara. Alhasil dari sini kemudian terjalinlah sebuah kedekatan antara Ambo Upe dengan si burung. Ambo Upe sangat menyukai anak burung tersebut. Dirawatnya burung tersebut dengan penuh kesabaran. Alhasil, setelah beberapa minggu, burung tersebut mulai tumbuh dan nampaklah bahwa burung tersebut adalah seekor burung beo. Makin senanglah Ambo Upe ketika mengetahui hal itu. Burung beo tersebut pun juga menjadi hewan yang sangat jinak. Kemana-mana dia selalu mengikuti Ambo Upe. Bahkan saat Ambo Upe sedang mengembalakan kerbau pun, burung tersebut juga senantiasa menemani Ambo Upe. Pernah suatu hari, burung beo tersebut berhasil mematuk ular yang hendak menggigit si Ambo Upe yang sedang tertidur. Ambo Upe terbangun akibat keributan yang terjadi, dan dia pun menyadari bahwa burung beo tersebut telah menyelamatkannya dari serangan ular. Ambo Upe pun merasa sangat bersyukur akan kehadiran burung beonya tersebut. Di hari-hari berikutnya, Ambo Upe bersama dengan si beo mengembalakan kerbaunya. Dan kali ini jaraknya agak jauh dari biasanya, dikarenakan padang rumput yang biasanya mereka tempati telah kering akibat ganasnya musim kemarau. Tibalah Ambo Upe dan si beo di sebuah padang rumput di dekat hutan. Namun, baru saja sampai, tiba-tiba datanglah 2 orang pria bertubuh besar yang mendekati si Ambo Upe. Ambo Upe merasa sangat ketakutan melihat kedatangan 2 pria berbadan besar tersebut. Dan benar saja, kedua pria tersebut hendak merampok si Ambo Upe. Diikatnya Ambo Upe di sebuah pohon, dan kedua pria tersebut lantas membawa semua kerbau milik si Ambo Upe ke dalam hutan. Si beo yang melihat kejadian itu kemudian bergegas mengikuti para kerbau yang digiring masuk ke hutan. Burung beo tersebut terbang dan mengikuti para perampok tersebut. Dan akhirnya ternyata kerbau-kerbau tersebut dimasukkan ke dalam sebuah gua yang ada di tengah hutan. Setelah mengetahui lokasi para kerbau disembunyikan, si burung beo langsung terbang kembali menuju rumah Ambo Upe. Sesampainya di sana, si burung beo berusaha menarik perhatian ayahnya si Ambo Upe. Dan setelah berhasil,
ayah Ambo Upe pun mau mengikuti si Beo ini dan sampailah mereka ke tempat di mana Ambo Upe diikat. Ayahnya langsung membebaskan Ambo Upe dan Ambo Upe langsung menceritakan semua kejadiannya. Ayah Ambo Upe mengambil inisiatif untuk kembali ke desa dan mengumpulkan para warga di sana, dan benar saja. Ternyata beberapa warga desa lainnya juga ikut dicuri hewan ternaknya. Alhasil puluhan warga bersenjata tombak dan badik bergegas menuju ke hutan tersebut. Berbekal petunjuk dari si burung beo, mereka berhasil menemukan markas dari perampok tersebut. Dan benar saja, kedua perampok tersebut nampak keluar dari dalam gua. Langsung saja dua orang warga desa bergegas menghadang para perampok tersebut. Namun tampaknya para perampok ini masih berani melawan, karena mengira hanya ada dua warga saja yang menghadangnya. Warga lain pun akhirnya bermunculan satu persatu, dan terjadilah pertarungan sengit antara dua perampok tersebut dengan para warga yang terdiri dari puluhan orang. Singkat cerita, dua perampok tersebut pun kalah jumlah dan kelelahan, dan akhirnya harus mengakui kekalahannya. Mereka pun ditangkap dan digiring menuju ke desa. Dan kemudian mereka mendapatkan hukuman dari warga desa, yakni membantu warga desa untuk mengembalakan semua hewan ternaknya selama sebulan penuh. Setelah sebulan penuh berlalu, kedua perampok tersebut pun menjadi kapok dan memutuskan untuk kabur dari desa tersebut. Di sisi lain, Ambo Upe merasa bangga dengan burung beo miliknya. Berkat burung beo itulah dia berhasil selamat dan kerbaunya pun juga berhasil didapatkan kembali. Ambo Upe sangat bersyukur karena burung beo yang dia selamatkan dulu kini balik menyelamatkan dirinya dan bahkan seluruh warga desa. Tamat. Dan teman-teman, itulah tadi kisah dari Ambo Upe dan juga burung beo. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah, oke? Mari sama-sama kita lestarikan cerita rakyat dari Sulawesi Selatan ini supaya tidak punah ditelan zaman dan supaya semakin banyak orang yang mengetahuinya dan bisa terus lestari sepanjang masa. Jangan lupa juga untuk like ini video dan share ini video ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini tentunya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian dapat pemberitahuan ketika saya upload video-video terbaru. Oke? Terakhir, terima kasih banyak telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya.